ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Seperti ini Selasa, Rabu, Kamis lah, itu disampaikan di masing-masing daerah, di mana di masing-masing daerah akan menyampaikan hasil penyampaian baik berupa tertulis atau teks Bapak Imam atau berupa nasihat-nasihat lisan atau yang disebut dengan notulen. Hal ini sangat ditunggu-tunggu karena ini adalah sebuah ijtihad katanya mereka. Ini adalah sebuah ijtihad, sebuah dawuh sing berharga, bahkan sampai mengalahkan Quran maupun hadis ya, cara mendengarkannya maksudnya. Ketika dibacakan teks semua hadir, semua tidak boleh bolos, semua tidak boleh absen, tidak boleh alpa, bukan absen, tidak boleh alpa, semua harus hadir. Bahkan ketika tidak bisa pun maka harus dibacakan ulang, harus ditemui atau harus wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Kaifa halukum ya ikhwah? Insyaallah tetap semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama imanan wa ihtisaban man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tetap kita semangatkan, tetap kita sampaikan, tetap kita gaungkan dan tetap kita syiarkan bagaimana kesesatan-kesesatan ajaran-ajaran Islam Jamaah yang terus mereka berusaha untuk menanamkan kepada satu-satunya jamaah, menanamkan kepada semua jamaahnya. Maka begitu pula lah kita akan memberikan penjelasan, memberikan keterangan, mentakdil supaya mereka semua menyadari akan kesalahannya. Banyak kawan-kawan kita, ratusan bahkan ribuan kawan-kawan kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah, yang begitu kental di dalam Islam Jamaah mereka. Nah, itu karena memang beberapa faktor. Yang faktor paling utama ya pastinya Allah belum membuka hati mereka. Itu faktor utama. Adapun faktor-faktor yang lain, cara-cara Allah belum membuka hatinya, termasuk mungkin dengan keadaan kenyamanan, situasi nyaman dan aman, tenang menurut mereka, menurut bahasa mereka, bisa termokrono Allah. Nah, ini yang membuat mereka begitu nyaman di dalam, sehingga tidak bisa kita pungkiri mereka juga kenyamanan tersebut mereka rasakan sehingga sulit untuk keluar. Ya, namun tidak apa-apa. Yang penting yang kita harapkan adalah kita tersampainya hujah-hujah kita, tersampainya arahan-arahan kita tentang kesesatan kesalahan Islam Jamaah yang selama ini kita yakini puluhan tahun, sehingga kita menjadi mantan ini bisa menyadarkan, iso nyadar nih, iso ngeling nih,
iso awake dhewe iso ngerubah nek iso syukur-syukur bisa keluar dan menyadari akan kesalahan. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, jangan lupa ini adalah minggu pertama di mana kemarin setelah disetorkan infak persenan ke pusat insyaallah ya hari Minggu kemarin, tentunya saat-saat ini atau menjelang hari-hari ini adalah hari-hari penantian menunggu jamaah-jamaah menunggu penyampaian teks daerahan atau penyampaian hasil daerahan, hasil dawuh Bapak Imam yang telah diambil, yang telah diterima oleh para imam daerah dan wakil-wakilnya ketika hari Ahad kemarin. Nah biasanya hari-hari seperti ini, Selasa, Rabu, Kamis lah, itu disampaikan di masing-masing daerah, di mana di masing-masing daerah akan menyampaikan hasil penyampaian baik berupa tertulis atau teks Bapak Imam atau berupa nasihat-nasihat lisan atau yang disebut dengan notulen. Hal ini sangat ditunggu-tunggu karena ini adalah sebuah ijtihad katanya mereka. Ini adalah sebuah ijtihad, sebuah dawuh sing berharga, bahkan sampai mengalahkan Quran maupun hadis ya, cara mendengarkannya maksudnya. Ketika dibacakan teks semua hadir, semua tidak boleh bolos, semua tidak boleh absen, tidak boleh alpa, bukan absen, tidak boleh alpa. Semua harus hadir. Bahkan ketika tidak bisa pun maka harus dibacakan ulang, harus ditemui atau harus minta dibacakan ulang kembali karena pentingnya nasihat Bapak Imam kepada satu-satunya jamaah sebagai bentuk peramutan Bapak Imam terhadap jamaahnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, teringat saya kemarin tanpa menyebut nama dan tanpa menyebut inisial, kemarin saya kedatangan seorang tamu, semoga beliau menyimak dan menjadi pelajaran bagi yang lain serta menjadi sebuah kegigihan bagi orang-orang yang di dalam ternyata pelakuan hasil doktrin itu sampai segitunya. Sekitar jam 1 saya dapat tamu 2 orang datang ke rumah saya, alhamdulillah silaturahim, yaitu seseorang yang dimana beliau termasuk menjadi korban dari sebuah hijrah. Walaupun beliau mengatakan saya di dalam Islam jamaah belum lama taat sebenarnya, baru sekitar 9 atau 10 bulan. Maksudnya gini, dulu saya menikah itu tanpa saya menyebut inisial dan tempatnya, tapi setidaknya itu cerita jujur beliau kepada kami. Kebetulan ada 3 orang kemarin, 4 orang. Bahwasanya saya sebelum menikah itu sudah tidak srek masuk di dalam Islam jamaah, enggak srek aku. Namun karena ya sebuah memang jodoh saat itu, sehingga akhirnya saya juga mau. Dengan persyaratan kata istri saya, sampan saya mlebu ning jero jamaah sik lah 4 bulan atau 5 bulan, yang penting bisa ND. Setelah ND kamu silahkan keluar. Kurang lebih yang saya terima seperti itu. Insya Allah ya ada saksinya, ada dua orang saksinya. Benar, akhirnya beliau menikah ya tentunya seperti halnya pernikahan ya bahagia insya Allah. Ya, bahagia, awal-awal bahagia pastinya. Lalu sampailah sesuai dengan janji mereka, janji yang laki-laki dan perempuan juga mengiyakan bahwasannya nek wis nikah ya wis oleh metu. Makanya saya tanya, setelah nikah jenengan ngajinya berapa kali? Ya kurang-kurang berapa kali setelah nikah? 4 atau 3 kali gitu, kayaknya nggak banyak. Tapi sebelum menikah memang ya dibetah-betah nih, karena memang niat ingin menikahi perempuan itu dan wajib kita harus dari jamaah dulu. Walhasil biqadarillah, inilah sebuah doktrin ya. Ternyata janji ya sekedar janji. Ternyata setelah yang laki-laki itu benar, setelah menikah apa yang diucapkan oleh perempuan dan disetujuinya bahwasanya dia akan keluar setelah menikah, lalu bapak ini si laki-laki ini keluar sungguhan, keluar dari jamaah. Apalagi setelah mendengar kemudian banyak yang hijrah dan membuka-buka YouTube, termasuk diantaranya Ribat Akdi Salim dan kawan-kawan.
Semakin mantap dia keluarnya akhirnya, semakin mantap, bahkan istrinya juga diajak, ayolah, ayo, maksudnya ya swarga iki ombo, kurang lebih seperti itulah. Enggak harus netepi Islam jamaah sebenarnya, tapi ora kudu kuwi, artinya ya bukan itu aja yang jamaah yang masuk surga itu, bukan itu aja. Walhasil biqadarillah, dengan qadarnya Allah, qadarullah, akhirnya ya namanya doktrin, lagi-lagi ini doktrin itu, wah akhirnya marah dan sebagainya, dan sampai sekarang kata bapak tersebut ya akhirnya Allah alam dia nggak tahu kemana dia berada, artinya pergi dari rumah. Dan kita doakan semoga kembali dan menyadari, itu doa kita yang baik ya, semoga kembali lagi kepada suaminya dan menyadari, dan akhirnya hijrah. Itu yang kita harapkan. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, memang kadang-kadang kita beramar ma'ruf, kadang-kadang kita mengajak pada orang luar di zaman ini. Saya tujukan kepada saudaraku Islam jamaah, kadang-kadang sampai nanti dipermainkan loh ya, hati-hati loh ya. Apalagi nyenangan misalnya mau mengambil menantu, mau mengambil istri maupun suami misalnya, yang saat ini notabene belum jamaah, belum ngaji. Kenapa seperti itu? Ya lagi-lagi alhamdulillah saya mengucapkan kalimat syukur, wasilah informasi yang begitu luas, wasilah YouTube, wasilah itu wasilah ya, hanya jalan saja, Allah memberikan hidayah. Ya sekarang orang itu mau menikahi atau orang itu mau masuk Islam jamaah itu jajak dulu. Apa jajak itu ya nonton sih. Apalagi ya tadi buka YouTube dulu, bener ora, oh tiba koyo ngene, tiba itu. Dan itu ada beberapa kasus yang kami masuk cerita itu seperti itu, baik yang setelah pernikahan maupun dia menikah juga cuma karena akal-akalan, ya akal-akalan mau. Maka ini saya katakan luar biasa ya, luar biasanya gini, sekarang tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau dulu seakan-akan kalau orang luar dinikah kemudian masuk dalam jamaah bisa tambahlah pengisah baru. Tapi ternyata nggak semudah itu. Sebelum jamaah pun ya akhirnya ragu-ragu juga. Sing jero sing puluhan tahun seperti Ana dan kawan-kawan itu, antum-antum semua itu yang puluhan tahun, bahkan pendoktrin aja bisa luntur, bisa lepas, apalagi orang-orang yang hanya baru dikatakan simpatisan. Lagi melu-melu, pemenang punya niat-niat tertentu, yaitu niatnya ingin menikah. Wah, ya gampang lagi itu. Setelah nanti menikah, apa yang sudah dituju, nah itu sudah. Dia nggak mau lah apa itu sengsara dunia akhiratnya. Dia nggak mau lah kena sifat-sifat seperti itu. Akhirnya dia keluar. Dan baiknya lagi bapak ini sebenarnya sudah mengutarakan dari awal bahwa saya tidak mau masuk Islam jamaah, ini nggak mau. Sudah diutarakan dari awal. Kata sang istri, gak apa-apa lah, ngobarku sama nikah metu. Namun metu pun ya akhirnya nggak terima, akhirnya tetap keluar. Akhirnya marah-marah istrinya, dan apa yang terjadi? Akhirnya istrinya akhirnya meninggalkan beliau sampai beberapa hari, kurang lebih ya seminggu atau beberapa hari. Ya kita doakan semoga segera pulang kembali, dan kemudian bisa, yang paling utama adalah bisa menyadari kesalahan tersebut dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan kita, harapan kami seperti itu. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini tak lain adalah sebuah ajaran, adalah hasil dari doktrin. Ini adalah doktrin, dan doktrin yang mana doktrin tersebut mendarah mendaging. Doktrin yang sangat-sangat sulit diluncurkan. Bisa, tapi harus sabar, harus kalem sidik itu kesusu. Sabar. Jangan sampai awake dhewe termakan dengan omongannya kemudian kita emosi. Jangan. Bahkan Ramadan ini alhamdulillah insyaallah informasi dari berbagai daerah, tadi juga ada informasi dari Sukoharjo. Alhamdulillah ada yang hijrah, alhamdulillah ya. Dari mana ada. Dari kemarin saya saat
saat pijat di sebelah sana ada alhamdulillah cerita tukang pijatnya iki lho, ini metu keluar menyatakan keluar alhamdulillah. Nanti apa Pak? Ya kalau saya ini sudah krungu-krungu informasi tentang Islam jamaah. Alhamdulillah. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah taala tetap semangat, tetap semangat walaupun setiap di minggu seperti ini, minggu-minggu awal mereka terus menyuplai informasi, menyuplai doktrin kepada jamaah-jamaahnya. Namun kita tidak boleh, kita harus tetap semangat untuk mengentai, untuk mementahkan, untuk mencabut kepahaman mereka sehingga dia paham akan bahwasanya Islam jamaah itu adalah aliran-aliran yang tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih, sehingga terselamatkan mereka kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Oke, insyaallah demikian. Saudaraku semua, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك